Hai hai hai, apa kabar kamu? Kamu yang ada di sini maupun yang ada di sana. Kembali lagi dengan aku Ulum di Nalar Talks yang akan menemani Sobat Nalar selama beberapa menit ke depan untuk membahas tentang effective leadership strategies, practical tips for organization leaders. So stay tuned and don't forget to follow our social media at UKM Penalaran ITS. Jadi di sini teman-teman, aku nggak sendirian aja nih. Aku bakal ditemani dengan narasumber yang keren banget, yaitu Mas Bihar. Halo Mas Iya. Bihar, apa Halo. kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, mungkin buat yang pertama nih, Mas Bihar bisa perkenalan diri nih Mas terlebih dahulu dan menceritakan pengalaman terkait kepemimpinan yang udah dijalani selama ini. Oke, ya perkenalkan ya teman-teman semuanya yang lagi liburan ya. Perkenalkan nama aku Biharika Mahmadi dari biologi tahun ketiga ya, udah agak tua ya semester 6. Jadi alhamdulillah kemarin-kemarin dari maba itu udah ada pengalaman lah sedikit tentang kepemimpinan gitu. Jadi dari maba itu kan awal kita masuk kuliah ya. Ya. Dan ketika online juga itu dan alhamdulillah dapat amanah juga itu belajar leadership pertama tuh sebagai counting angkatan gitu. Wih, keren banget teman. Nah, terus di semester 2 juga itu karena semester 2 itu kan udah mau adanya ILITS ya. Iya. ILITS itu akhirnya dapat amanah juga nih untuk menggantikan kepemimpinan di forum daerah atau Porda di Solo ITS gitu. Nah, setelah itu di tahun kedua setelahnya itu dapat amanah lagi juga menjadi ketua UKM Penalaran yang UKM terbaik ya se-ITS ini. Iya, benar banget. Wah, keren banget kan guys pengalaman yang Mas Bihar dapatkan selama ini. Oke teman-teman, langsung aja nih kita kepoin Mas Biharnya. Oke Mas, aku kepo nih Mas. Untuk pertanyaan pertama, apa sih Mas definisi kepemimpinan yang efektif dalam konteks organisasi itu menurut Mas Bihar? Oke, jadi kalau ngomongin tentang kepemimpinan ya atau leadership ya di dalam khususnya di organisasi ya. Yang namanya organisasi kan pasti punya tujuan lah atau visi misi yang utama nantinya organisasi ini mau ngapain sih. Nah, fungsinya leader atau pemimpin di sana dalam kepemimpinan itu tentunya untuk mengatur, untuk mengkoordinasi dari satu tim itu atau satu organisasi itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Jadi suatu kepemimpinan efektif itu gimana caranya kita menggerakkan semua anggota atau semua yang terlibat di dalam organisasi itu untuk menuju tujuan atau visi misi yang sebelumnya di awal itu kita tentukan bersama. Gitu untuk kepemimpinan efektif. Oh baik, berarti pada intinya harus mencapai tujuan dari organisasi itu tersebut ya Mas? Iya, tak lupa juga mengajak teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai sendirian, jangan sampai terpecah belah. Mengayomi ya Mas? Ya? Bener banget. Gimana caranya kita bersatu bersama untuk mencapai tujuan itu. Wah, keren banget Mas jawabannya. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Mas Bihar nih, apa sih Mas kunci kesuksesan dalam memimpin suatu organisasi itu? Oke, kalau kunci kesuksesan dalam memimpin suatu organisasi ya atau dalam menjadi seorang pemimpin ya, itu kalau dari aku dan pengalamanku mungkin ada 3 hal ya. Jadi simpel aja mungkin ada banyak nantinya yang bisa menjadi kunci, cuma yang saya tak garis bawahi ada 3 hal ini. Yang pertama jelas terkait komunikasi ya. Jadi untuk apapun sebenarnya, cuma untuk kepemimpinan ini juga komunikasi itu sangat penting ya. Entah komunikasi dengan bawahan atau komunikasi dengan siapapun itu sangat penting untuk membuat kepemimpinan itu akan lebih terasa gitu. Jadi gimana caranya kita berkomunikasi ke bawahan, ke teman-teman, gimana cara kita mengatur untuk pemerintah dan lain sebagainya itu sangat penting. Yang kedua adalah percaya. Keterpercayaan itu sangat penting. Ketika kita udah percaya dengan anggota kita atau percaya dengan bawahan kita kalau mereka tuh bisa loh melakukan apa yang kita perintahkan. Nah itu sangat penting karena kalau kita nggak percaya atau kita ragu dengan apa yang mereka lakuin dengan tugas mereka, maka kita akan ngerasa kayak nggak terlalu butuh dengan bawahan itu. Padahal kita harus bareng-bareng gitu untuk mengerjakan atau menuju tujuan dari organisasi itu. Terus yang ketiga tentunya karena kita sebagai orang pemimpin nomor 1 di organisasi, dengan orang paling atas, itu kita juga harus bisa mengambil suatu keputusan gitu. Karena ketika ada suatu masalah atau ketika ada suatu problem mungkin di bawahan ataupun dimanapun yang berkaitan dengan organisasi, tentunya di situ suara kita atau keputusan kita lah yang akan diambil gitu. Jadi gimana cara kita membuat keputusan yang tepat, entah dengan cara kita rembuk dengan teman-teman yang lain atau mungkin dengan sikap otoriter itu juga bisa karena sikap-sikap tersebut seperti gaya kepemimpinan itu bukan suatu hal yang kita harus milih gitu. Jadi ada gaya kepemimpinan yang kita tentukan di
waktu yang tepat gitu. Jadi tiap waktunya kita perlu harus ngerebuk bareng teman-teman, harus bermusyawarah. Tapi ada waktu juga kalau kita harus menentukan dengan diri kita sendiri. Misalnya dalam keadaan darurat, kalau kita harus ngumpulin teman-teman yang lain kan bakal susah gitu. Jadi kita harus juga berani untuk menentukan pilihan atau menentukan keputusan gitu. Kondisional ya Mas? Iya, kondisional juga untuk kayak kepemimpinan itu. Jadi mungkin 3 hal itu yang sangat penting sih untuk kunci dalam kepemimpinan organisasi biar bagus lah sampai akhir gitu. Wah, keren banget, insightful banget sih Mas. Jadi kuncinya itu yaitu komunikasi, kepercayaan, dan mengambil keputusan ya Mas. Iya, benar banget. Jadi Keren. untuk 3 itu kalau teman-teman udah bisa pasti organisasinya bakal insya Allah bagus. Nah nih teman-teman bisa dicontoh nih tips dari Mas Bihar. Nah oke lanjut aja nih Mas ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya kan kita dalam mencapai sesuatu itu kadang kita perlu role model gitu Mas untuk kita jadikan inspirasi. Nah dari Mas Bihar sendiri tuh siapa sih Mas role modelnya? Oke, untuk role model terkait kepemimpinan ya. Sebenarnya kalau orang-orang saat ini mungkin banyak orang-orang yang hebat ya. Cuma kalau dari aku dulu ketika masih kecil juga karena di lingkungan Islam ya, beberapa kali dapat cerita-cerita khususnya di sahabat Nabi mungkin ada ya, di Khalifah kedua kalau kenal Umar bin Khattab itu ketika masa menjadi khalifah atau dalam arti menjadi sebuah pemimpin ya di Islam waktu itu ada suatu cerita yang sangat-sangat memotivasi lah, membuat pemimpin yang baik itu kayak gini loh. Itu ada cerita ketika beliau menjadi ketua atau pemimpin atau khalifah pada saat itu walaupun beliau menjadi dianggap sebagai presiden ya, tapi ketika malam hari itu beliau tuh masih pengen untuk berkeliling gitu. Jadi langsung melihat rakyatnya, langsung melihat warganya itu seperti apa sih. Dan ketika itu ada suatu rumah yang ada banyak anak-anak nangis di sana. Dan ternyata ketika disamperin, ditanyain, ibunya lagi masak apa? Ternyata cuma masak batu sama air. Jadi batu sama air agar untuk biar anaknya tenang gitu, dikira ibunya masak. Nah, ketika itu pula langsung dari Umar bin Khattab ini langsung memberikan makanan secara langsung ke warganya itu. Salah satu warganya yang kekurangan makanan lah dalam artian. Itu kan kalau dilihat-lihat kan walau sepele ya, walaupun emang itu tugas pemimpin ya. Cuma kalau dari sekarang itu hanya sebatas cerita yang gak terlalu bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin saat ini gitu. Jadi kalau dari situ aku melihatnya kalau dalam lingkup organisasi ya, itu juga sangat penting ketika kita menjadi top leader atau menjadi ketua, itu kita tetap harus melihat lah bawahan kita kayak gimana sih. Apalagi biasanya yang melihat staffnya. Karena biasanya kalau cuma ketua, itu biasanya koordinasinya ke kepala departemen atau kepala divisi-divisi aja. Jadi bahkan jarang kenal ke staffnya gitu. Nah maka dari itu dengan cerita itu aku mikirnya ya walaupun kita sebagai ketua paling atas, tapi kita juga harus kenal staff-staff kita tuh minimal tahu lah namanya, tahu asalnya dari mana, dan kita tahu ketika mereka ngerjain proker atau ketika mereka ada kegiatan, kita tahu kegiatannya apa, dan kalau bisa kita datang juga. Lebih baik lagi kalau kita ikut di perumusan gitu. Walaupun kita nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak ngasih saran-saran, nggak apa-apa asalkan kita hadir di sana. Itu bakal staff-staff tuh mikirnya wah pemimpin kita aja ngurus kita juga gitu. Jadi kita nggak sendirian gitu. Jadi itu sangat-sangat penting dan motivasi dan bisa menjadi role model untuk kepemimpinan gitu sih. Wah keren banget. Berarti Umar bin Khattab ini kayak langsung peduli care gitu ya Mas ya. Iya. Dan sense of belongingnya sama rakyatnya tuh ada gitu ya Iya Mas. benar ya. banget. Jadi walaupun kita di paling atas, tapi kita tetap bisa ngelihat lah bawahan kita kayak gimana sih gitu. Keren banget Mas. Oke, mungkin selanjutnya ini bakal jadi pertanyaan terakhir nih Mas. Nah, menurut Mas Bihar tuh apa sih Mas tip and trick dan mungkin pesan dari Mas Bihar buat sobat nalar di sini yang mungkin ingin jadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Siapa tahu kan di sini sobat nalar ada juga yang mau jadi ketua UKM penalaran ataupun di ormawa lainnya gitu Mas. Oke, untuk tips and triknya dulu ya teman-teman. Ketika kita mau menjadi ketua organisasi ya, tentunya kita harus tahu nih organisasi kita tuh kayak apa sih gitu. Jangan sampai teman-teman nggak ikut apapun di organisasi itu tiba-tiba jadi ketua. Mungkin nanti entah organisasinya jadi belok arah kan, ataupun
akhirnya bubar organisasinya karena teman-teman ketika jadi ketua nggak tahu apa-apa. Jadi untuk tips and trick pertama itu kita harus tahu nih minimal lah ikut beberapa proker di tiap departemen gitu. Biasanya kan satu organisasi kan nggak mungkin cuma ada satu divisi atau departemen ya. Jadi kita mungkin bisa tahu nih tiap departemen tuh ngapain aja sih, isinya apa sih. Nah, pasti di tiap proker itu ketika jalan pasti ada nih kekurangannya, evaluasinya. Itu pasti teman-teman tahu lah nantinya ketika teman-teman ikut andil dalamnya. Kalau nggak bisa jadi panitia, minimal jadi peserta lah gitu. Jadi biar kita tahu masalah organisasinya apa sih, kan gitu. Nah, setelah kita tahu itu, nanti ke depannya pasti kan teman-teman udah punya bekal nih. Wah, organisasi ini misalnya UKM Penalaran di ini kurang ini nih. Jadi tahun depan ketika teman-teman pengen jadi ketua, itu bisa membawa masalah itu buat dievaluasi, dibenerin gitu. Nah, terus yang kedua, selain kita tahu masalah organisasi itu, kita juga tentunya harus tahu nih orangnya siapa aja gitu. Gak mungkin ketika kita maju dari ketua kita sendiri gitu. Jadi pasti kita punya teman-teman, kita punya masalah dalam artian di tiap organisasi pun seperti itu. Jadi maupun himpunan maupun BEM itu pasti kita harus punya masa atau punya teman-teman yang diambil dari relasi ketika kita menjadi bawahan itu atau ketika menjadi staff atau anggota gitu. Pastinya kita banyak relasi, banyak kenalan, kalau bisa ya mayoritas lah gitu. Ketika itu kita bisa bareng-bareng dengan visi misi yang mau kita majuin sebelum jadi ketua, itu bisa bareng-bareng untuk melanjutkannya di tahun berikutnya ketika kita mau jadi ketua gitu. Jadi yang kedua, relasi itu penting banget gitu. Mungkin dua hal itu bisa menjadi bekal sih. Ketika yang pertama kita tahu masalah organisasi ini apa, yang kedua kita punya teman atau relasi untuk kita bareng-bareng untuk membuat perubahan di organisasi apapun yang mau kita masuki gitu. Mungkin untuk pesan bagi Sobat Nalar nih Mas. Oke, kalau untuk pesannya, jangan lupa berdoa. Jangan menyerah, coba aja dulu. Walaupun mungkin teman-teman sekarang mikirnya, wah ngapain sih jadi pemimpin? Nah, itu mumpung kita mahasiswa ya teman-teman. Organisasi itu banyak di ITS maupun di luar ITS. Itu ketika kita bisa menjadi pemimpin, tentunya kita bakal belajar banyak hal. Yang utama adalah leadership. Jadi leadership itu soft skill yang sangat-sangat diperlukan ketika kita di masa entah pekerjaan, entah di luar kampus nantinya. Nah, itu bisa didapatkan kita teman-teman menjadi ketua gitu. Karena kita punya tanggung jawab untuk membawa organisasi atau perkumpulan itu untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi pesannya teman-teman coba aja semua kesempatan yang ada karena kita nggak tahu kesempatan mana sih yang mengambil kita gitu. Jadi coba aja dulu, nanti apapun yang terjadi kita serahkan kepada yang Maha Kuasa. Coba aja. Jangan lupa mencoba. Jangan takut gagal. Jangan takut gak keterima dan lain sebagainya. Yang penting pasti ada pengalaman, pasti ada manfaat ketika kita mencoba suatu hal. Oke Sobat Nalar, bisa dicoba nih tips dan pesan yang Mas Bihar sampaikan. Nah, itu tadi nih bahasan yang insightful banget dari Mas Bihar. Semoga bisa bermanfaat ya Mas bagi Sobat Nalar yang ingin menjadi pemimpin ke depannya. Dan buat Mas Bihar, terima kasih Mas sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan Sobat Nalar di sini. Dan ya Sobat Nalar, nggak terasa aku udah nemenin Sobat Nalar beberapa menit ke belakang. Tapi jangan sedih, karena bakal ada episode berikutnya yang nggak kalah menarik. Dan mungkin terakhir dari aku, tetap semangat dan terus berjuang dan berkembang menuju versi terbaik Sobat Nalar semuanya. Sekian dari aku Ulum pamit undur diri. Terima kasih udah menonton Nalar Talk episode kali ini. Sampai jumpa di episode Nalar Talks berikutnya. Salam penalaran, salam kritis.